Hi guys, welcome back to the channel. So this is LMC Spartan Warplan Session 4 SK015 Chapter 6 Chemical Equilibrium. Okay, before we go further, saya beritahu dulu ada 3 subtopik dalam topik sini, yaitu 6.1 Dynamic Equilibrium, 6.2 Equilibrium Constant, and 6.3 Le Chatelier's Principle. So, ini cerita dia. 6.1 is basically the introduction of this. Ada heterogeneous and homogeneous equilibria. But 6.2 yang paling penting untuk kali ini adalah kita mau kepada problem solving ya. So ada dua benda kamu kena take note, yaitu problem solving involving chemical equilibrium ini adalah yang melibatkan dua situasi. Sama ada satu at equilibrium, yang satu lagi adalah apabila dia bagi yang belum equilibrium atau kita panggil sebagai at initial. So biasanya apa yang kita kena buat adalah kita akan express Kp ataupun Kc, and then kita kena tahu apa value concentration ataupun pressure yang dibagi, and kena make sure juga kalau dia bagi value Kc Kp, kena faham kalau equation to reverse. Equation to reverse kita akan letak negatif dekat value K dia, and kalau dia ada factorize, kena tengok apa factor yang terlibat lah. And then kalau situation belum equilibrium, dia akan melibatkan I stable, ICE, initial change equilibrium table. So remember, untuk yang melibatkan I stable ni kena ada equation I stable. Dalam I stable itu kena isi dengan concentration ataupun pressure bergantung kepada apa maklumat yang dia bagi ataupun apa yang dia tanya. Dan macam mana kita mau tahu bila kita mau pakai I stable? Inilah clue dia, yaitu bila dikasih tahu reacted, placed, studied, initially, maksudnya dia belum equilibrium lah. And I stable kita akan guna untuk cari apa-apa unknown, yang mana kita akan cari equilibrium data yang dia mau, atau kita akan guna equilibrium data itu untuk cari Kc ataupun Kp menggunakan the expression yang kita sudah buat awal-awal tadi. And sila berhati-hati sama ada perlu selesaikan menggunakan kuadratik. And then ini adalah beberapa formula ekstra yang kamu kena tahu, yaitu concentration sama dengan mole per volume. Kita boleh apply balik daripada chapter sebelum ini, PV equals to nRT. And then ini satu formula penting juga untuk kaitkan Kp dengan Kc. Kp sama dengan Kc RT delta N, di mana delta N adalah mole of product over minus mole of reactant. And then last but not least, dissociation is equals to change over initial. For 6.3 pula, it's more about explanation of Le Chatelier's principle, how a system will try to shift equilibrium position dia untuk reduce the effect of disturbance. Ini dalam keadaan the equilibrium system tu sudah capai equilibrium, kita ganggu dia, and then how the system try to actually maintain ataupun reattain the equilibrium apabila sistem equilibrium diganggu. Jadi ada beberapa jenis disturbance, ada 5 in total. Kita ada concentration, pressure ataupun volume, temperature, and then kita ada catalyst, and then kita ada addition of inert gas at constant pressure and addition of inert gas at constant volume. And conclusion dia adalah untuk catalyst dengan addition of inert gas at constant volume, there is no change in equilibrium position, tapi yang lain-lain ini akan ada berlaku change of equilibrium position. And it's important tips untuk kamu follow this sequence. Establish apa disturbance kamu, what will the system do, and to which direction does the equilibrium position will shift it to. Alright, so itu adalah tips penting untuk chapter 6. Alright, so ada 6 soalan semuanya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 soalan yang perlu kamu selesaikan, and ada 2 soalan a little challenge. So mari kita tengok satu-satu sekarang.
So kita mulakan dengan soalan 1. So untuk soalan 1, what is the concentration of Cl2 at equilibrium? Jadi soalan ini if the initial concentration, maksudnya dia cakap at initial kan, maksudnya yang apa yang dibagi dalam soalan ini semuanya belum lagi equilibrium. Jadi kamu kena selesaikan menggunakan ice table, sebab dia suruh cari dia bagi situasi yang belum equilibrium lagi, ada perkataan initial di sana, itu keyword dia. So kena pakai ice table guys. So equation, ice table, masukkan maklumat concentration. Kenapa concentration? Sebab dia bagi Kc. Alright, ekspreskan. After that kita akan dapat quadratic, okay, quadratic equation, and kita akan dapat dua jawapan, yang mana kita akan try untuk substitute both of these answers into the value here. Okay, mana-mana value yang tidak konsisten ataupun yang akan dapat jawapan negatif, kita akan ignore. So dalam case ini kita akan ignore yang inilah, atau kita akan reject dia. Okay, kita akan guna inilah sebagai kita punya final X, and that particular X kita akan guna untuk cari all the values yang kita perlukan at equilibrium. And here is the answer. Okay, question 2. At 22 degrees Celsius, Kc dia bagi 0.8 moles of N2O4 injected, okay, injected into a closed container. Maksudnya clue ini menunjukkan maklumat yang dia bagi ini belum lagi maklumat ini belum lagi equilibrium. Jadi of course kita kena kira menggunakan ice table lah. Jadi sama juga. So kena ada equation dulu, and then ice table menggunakan concentration. Okay. Alright, so the concentration should be ini 0.8 divided by 1, so you should get the same lah kan. Ingat concentration tadi mole per volume, and then ini dia, and then selesaikan, and one of them akan kita reject, so obviously, okay, and then dapat jawapan yang ini, then kita ganti masuk untuk cari balik the concentration at equilibrium, and then dia memolkan, okay, cari balik mol menggunakan formula MV. Okay, mol equals to M darab V. Okay, and then based on the Kc value, calculate the Kp of the same temperature. So kita gunakan formula ini, Kp sama Kc RT delta N. Delta N di sini adalah 1. Mana dapat 1? Sebab ini adalah 2, ini adalah 1. Jadi 2 tolak 1. Dia punya delta N. Alright, moving on. Soalan 3. 2 moles of hydrogen bromide HBr placed in 4 liter container. At high temperature dia decompose. In equation dia at equilibrium. Jadi is placed. Bila cakap is placed di sini maksudnya sekali lagi clue soalan ini dia suruh menggunakan ice table juga. Kenapa pakai ice table? Sebab keadaan yang dia bagi ini menunjukkan ini maklumat yang dia bagi ini belum equilibrium. Okay, so kita kena kira concentration dulu, initial dia berapa, and then that initial concentration sudah ada. Okay, oh dia bagi tahu at equilibrium sudah ada value untuk H2 dengan Br2 punya concentration. Jadi kita ganti masuklah nanti kan. Okay, so after that kita ganti ikut expression kita, and dia suruh cari berapa percentage dissociation, jangan lupa. Okay, percentage dissociation, so dissociation sama dengan change over initial. Okay, darab 100 sebab dia bilang percentage kan. Okay, alright. Question 4 pula, sulfonyl chloride SO2Cl2 very reactive gas, decomposition, dia mengalami decomposition, menghasilkan dua gas ini. A sample of SO2Cl2 is added to 1 liter container. 1 liter container maksudnya dia bagi maklumat yang belum equilibrium guys. Tadi dia bagi mol, dia bagi volume, sekarang dia bagi gram, dia bagi volume. Jadi daripada gram kita dapatkan mol, daripada mol using PV&RT kita dapatkan dia punya pressure, initial pressure. Okay, and after that particular maklumat yang kita masukkan dalam ice table kita. Okay,
And then after that, kita akan dapat all these particular answers. Okay, dapatkan nilai X. Okay, number 5. Okay, chlorine gas is allowed to reach equilibrium according to the equation if the initial, sudah terang-terang initial, dia bagi tahu adalah initial. So calculate the concentration of the species at equilibrium. Jadi dia bagi Kp, tapi dia bagi maklumat concentration. So ada dua option. Okay, disebabkan dalam case ini tiada ada temperature juga. Jadi sama ada kamu mau work out dia punya pressure atau work out from concentration punya point of view. Jadi dalam case ini penyelesaian yang dibagi adalah kita gunakan ice table kita dengan concentration. Okay, sebab kita boleh tukar ini kepada Kc. Tu dapatkan Kc. And then ekspreskan, and then ganti masuk, selesaikan kuadratik. Okay, and one of the answer akan rejected. So kita dapat satu answer di sana, and after that dapatlah final answer according to the calculation, apa yang dia mau. Okay, species at equilibrium. And last but not least, answer scheme for question 6. Okay, if 0.5 moles of gas Y2 is allowed to reach equilibrium in 0.87 liter is allowed to reach equilibrium, maksudnya ini belum lagi equilibrium awal-awal. Jadi sekali lagi pakai ice table. Dia suruh kira degree of dissociation. Jadi dia punya konsep sama saja guys. Initialnya sudah ada. Okay, initial sudah ada volume. Jadi kita kena kira dia punya concentration dulu. Initial itu kita kira, masukkan dalam ice table. Okay, ingat tak produk belum ada lagi. And then ekspreskan Kc. Kenapa Kc? So Kc yang dia bagi. And after that kita selesaikan kuadratik. One of them akan rejected. And after that, kali ini bukan disuruh selesaikan Kc, tapi dia suruh kira degree of dissociation. So that's the formula, change over initial. Okay, and then dapatkan value of degree of dissociation. And that's it guys. This is part 1. Later kita akan pergi a little challenge pula.